Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Nurdiawati. Saya mewakili Biro Administrasi Kemahasiswaan, Promosi dan Kerjasama. Pada kesempatan ini akan menjelaskan beberapa hal tentang eh, kemahasiswaan, promosi dan kerjasama. Biro Administrasi Kemahasiswaan, Promosi dan Kerjasama ini dalam menjalankan peran dan tugasnya memiliki dua subbagian, di antaranya subbagian kemahasiswaan yang dijabat oleh Bapak Ade Supriyatno Eskom dan sub promosi dan kerjasama yang dijabat oleh Bapak Muhammad Lukman SE. Kemudian Biro Administrasi Kemahasiswaan secara keseluruhan menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan organisasi kemahasiswaan, program kemahasiswaan, serta kesejahteraan mahasiswa, serta hubungannya dengan para alumni Universitas Waletehan. Dalam hal ini, kegiatan berupa pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi, kemudian pengembangan organisasi, fasilitasi kegiatan kemahasiswaan, kemudian pemberdayaan program-program kreativitas, penalaran, minat, bakat, serta sosiopreneur mahasiswa. Selanjutnya, pengembangan program layanan dan bimbingan karir pada mahasiswa melalui kegiatan tracer study alumni. Dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, asuransi mahasiswa. Nah, ini seluruh mahasiswa Universitas Paletehan, termasuk nanti mahasiswa baru tahun 2022, sudah kita ikut sertakan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Kemudian selain asuransi, ada peningkatan akses masuk Universitas Paletehan bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Jadi bagi masyarakat yang ingin masuk Universitas Paletehan dan kebetulan berasal dari keluarga yang kurang beruntung, kita akan berikan beberapa program termasuk di dalamnya adalah KIPK, KIPM, serta yang terbaru adalah beasiswa dari pemerintah Kota Cilegon. Selain itu, subbagian kemahasiswaan pun melayani proses pengajuan dan pemantauan program kreativitas mahasiswa melalui sistem yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, untuk tahun 2022 ini, alhamdulillah sudah ada tim program PKM atau program kreatif mahasiswa yang mendapatkan hibah dari Kemendikbud. Kemudian, sebagian kemahasiswaan juga membantu kegiatan rutin, wajib, serta pencatatan poin dalam sistem keaktifan mahasiswa. Jadi, mahasiswa yang memang aktif dan tidak aktif itu nanti akan dicatat oleh bagian kemahasiswaan melalui penerbitan SK aktif mahasiswa. Kemudian menerbitkan surat izin, rekomendasi, kegiatan kemahasiswaan, serta memproses pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi setiap tahunnya kita akan ada pemilihan Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, yang nantinya bahkan diikutsertakan pada ajang nasional. Kemudian melaksanakan PK2MB yang kemarin mungkin teman-teman mahasiswa ikuti, pemilihan dan pelantikan Ormawa. Nah, ini juga kalau di Universitas Paletehan istilahnya adalah PUMA, pemilihan umum mahasiswa. Nah, ini juga 2 minggu lalu kita lakukan untuk menentukan kepengurusan organisasi mahasiswa 2022. Nah, di bidang kemahasiswaan pun kita membantu proses program beasiswa. Nah, ini program beasiswa ini nanti akan ada syaratnya di slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Dan yang paling banyak kita lakukan di di subbagian kemahasiswaan ini adalah pembinaan organisasi mahasiswa pada tingkat universitas.
Nah, ini bentuk organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Valetehan. Ada yang namanya DPM, BEM, dan UKM. Ya. Nah, ini nanti DPM itu apa, BEM itu apa, UKM itu apa. Biasanya ada penjelasan tersendiri dari teman-teman mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, ini DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, BEM. BEM ini ada tingkat universitas, ada tingkat fakultas, dan ada tingkat program studi. Namun di program studi kita sebutnya adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi. Kemudian ada unit kegiatan mahasiswa. Universitas Valetehan, yaitu UKM Seni, UKM PIKR, UKM Olahraga, kemudian UKM Kerohanian, UKM KSR, UKM KI, dan UKM WARP. Ya, nah ini yang terbaru nih UKM WARP ini buat teman-teman mahasiswa yang eh, minatnya di pecinta alam. Nah, untuk HMPS sendiri, di kita ada 4 fakultas, sehingga pembinaan HMPS ini diserahkan kepada masing-masing fakultas. Di Fikes, Fakultas Ilmu Kesehatan, ini ada HMPS S1 Keperawatan, HMPS D3 Keperawatan, HMPS S1 Kesehatan Masyarakat, HMPS D3 Kebidanan, dan HMPS S1 Kebidanan. Nah, untuk di Fakultas Sains dan Teknik, ini sesuai dengan prodinya juga ada HMPS S1 Teknik Sipil, HMPS S1 Informatika, HMPS S1 Elektro, HMPS S1 Arsitektur, dan yang terakhir HMPS S1 Industri. Nah, untuk di Fakultas Ekonomi Bisnis ada HMPS S1 Manajemen, dan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini ada HMPS Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini eh, teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, dipersilahkan, diharapkan untuk bisa aktif berorganisasi. Silahkan kalian pilih mau terjun di organisasi mana. Mau BEM, Universitas Valetehan, mau DPM, mau BEM di tingkat fakultas masing-masing, mau di UKM atau di HMPS program studi masing-masing. Ya, ini harapannya mahasiswa banyak yang eh, ikut di dalam organisasi mahasiswa sehingga tidak melulu berada di kelas. Nah, ini dia. Kenapa sih harus mahasiswa itu harus aktif berorganisasi? Nah, yang eh, saya ketahui secara umum diantaranya untuk membangun jejaring, ini dengan berorganisasi, jaringan mitra kita itu menjadi lebih luas. Kemudian yang kedua menyalurkan minat dan bakat, ya. Tadi sudah saya sampaikan, silahkan pilih yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Organisasi kemahasiswaan yang mana yang kalian pilih. Kemudian menambah pengalaman, nah ini tentu saja menambah pengalaman, eh, baik itu terkait menjalankan program, pengalaman bekerja sama dengan tim, dan lain-lain. Kemudian mengasah kepekaan sosial serta meningkatkan soft skill. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan bahwa kuliah itu baiknya memang diikuti dengan aktif berorganisasi agar eh, secara umum hal-hal tadi yang 5 unsur ini bisa kalian dapatkan. Nah, tadi sudah disinggung terkait pencatatan mahasiswa aktif dan non aktif. Nah, di kita juga eh, se- salah satu tugas dari subbagian kemahasiswaan itu nanti menerbitkan status mahasiswa aktif, karena mahasiswa aktif ini adalah tanda mahasiswa tersebut terdaftar dan tercatat sebagai peserta didik dalam mengikuti kegiatan akademik di Universitas Paletehan pada semester berjalan. Nah, tentu saja ada persyaratannya kalau kalian ingin terus
nyatakan sebagai mahasiswa aktif Universitas Valetehan yang pertama terdaftar dan tercatat sebagai mahasiswa Universitas Valetehan, kemudian telah melakukan registrasi administrasi, khususnya registrasi keuangan, kemudian telah melakukan registrasi akademik dengan melakukan registrasi secara online, yaitu dengan pengisian kartu rencana studi. Nah, nanti di Mabim ini juga akan dijelaskan bagaimana caranya mengisi KRS secara online. Kemudian status mahasiswa tidak aktif. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 1 sampai 2 semester. Ya. Kemudian, jadi harapannya mahasiswa terus aktif setiap awal semester mengisi registrasi akademik dan registrasi keuangan, sehingga terus menjadi mahasiswa aktif di UF. Kemudian, mahasiswa tidak aktif juga tidak dapat mengikuti kegiatan akademik di Universitas Valetehan. Jadi, ketika kalian tidak melakukan registrasi, maka dinyatakan tidak statusnya dinyatakan tidak aktif, dan pada saat dinyatakan tidak aktif maka dilarang mengikuti kegiatan di eh, kegiatan akademik di Universitas Valetehan. Dan selain itu juga mahasiswa tidak aktif tidak dapat menggunakan hak-haknya sebagai mahasiswa Universitas Valetehan. Kemudian mahasiswa tidak aktif apabila masuk kembali di masa studi. Eh, Maksudnya gini, mahasiswa tidak aktif apabila masuk kembali masa studinya diperhitungkan, ya. Jadi ketika mahasiswa tidak aktif, masa studinya akan tetap dihitung. Nah, ini yang beasiswa. Di awal sudah saya jelaskan bahwa di kemahasiswaan juga membantu proses pada saat mahasiswa ingin memperoleh beasiswa. Nah, beasiswa ini adalah bantuan biaya pendidikan, ingat ya, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler yang mempunyai prestasi akademik di Universitas Valetehan. Nah, ini ada berbagai jenis beasiswa. Yang pertama, beasiswa yang sumbernya dari Yayasan Valetehan Serang, Banten. Alhamdulillah, Yayasan Valetehan mendukung eh, apa ya, mendukung mahasiswa Valetehan untuk terus meningkatkan prestasinya dengan ditandai pemberian beasiswa. Kemudian ada juga beasiswa dari LLDT Wilayah 4 Jawa Barat Banten, kemudian dari Bank BNI, kemudian dari Basda melalui UPZ Valetehan, kemudian beasiswa Baitul Mal, nah ini dari CSR Krakatau Steel Group, kemudian beasiswa KIPKA yang mungkin sebagian dari kalian sudah membuktikannya bahwa di UF ada KIPKA, serta beasiswa-beasiswa dari pihak lain. Nah, ini ada persyaratan beasiswanya. Yang pertama terdaftar sebagai mahasiswa aktif, kemudian aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Jadi kami mengutamakan teman-teman yang aktif berorganisasi. Tetapi aktif di organisasi ini tentu tetap harus memperhatikan indeks kumulatif prestasi kumulatifnya, yaitu dengan memiliki IPK minimal 3,0. Jadi kalau yang di bawah 3, mohon maaf tidak diperkenankan ikut mendapatkan beasiswa. Kemudian tidak boleh mendapatkan bantuan lebih dari satu sumber beasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa kalau sudah mendapatkan beasiswa dari Yayasan Valetehan misalnya gitu ya. Nah, tidak diperkenankan untuk mengajukan lagi di beasiswa BNI misalnya gitu ya. Nah, itu tidak boleh, harus satu saja walaupun itu sifatnya dari luar. Kemudian, nah beasiswa ini mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa ini diusulkannya oleh program studi. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa silahkan komunikasi dengan program studi, nanti dari program studi yang akan mengajukan. Kemudian tentu saja diketahui oleh dekan fakultas masing-masing.
Nah, setelah diajukan oleh program studi akan kita seleksi secara administratif pada tingkat Universitas Pelatihan dan tentu saja kemampuan ekonomi orang tua yang akan kami pertimbangkan serta keaktifan menjadi pengurus organisasi mahasiswa juga menjadi penilaian lebih. Ya, atau ada juga persyaratan-persyaratan lain yang disesuaikan atau ditentukan oleh pemberi beasiswanya tersebut. Ya. Nah, selanjutnya sub promosi dan kerjasama. Di awal sudah saya jelaskan bahwa di biro kami ada bidang kemahasiswaan dan bidang promosi dan kerjasama. Nah, bidang ini merupakan unit pendukung yang bertugas untuk menciptakan, memperluas jangkauan promosi, membangun citra positif institusi melalui komunikasi yang efektif, dan meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan lembaga yang relevan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Eh, di Universitas Paletehan sudah banyak melakukan kerjasama, baik itu institusi, perguruan tinggi, institusi pemerintah, institusi swasta, dan bahkan institusi di luar negeri. Nah, kami melakukan koordinasi ataupun komunikasi secara strategis, penanganan opini publik, serta pencitraan reputasi Universitas Paletehan, membangun jejaring, menyiapkan penyelenggaraan event dari unit terkait serta mempublikasinya di media. Jadi kalau universitas melakukan kegiatan-kegiatan, biasanya kita share ke media-media. Nah, inilah yang menjadi tugas promosi. Kemudian membina hubungan yang harmonis antar institusi, memberikan kemudahan akses informasi, dan tentu saja terus melakukan evaluasi dan memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara periodik. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya terkait bidang kami kemahasiswaan, promosi, dan kerjasama. Yang terakhir di sini ada pesan yang saya kutip dari Dr. Gamal Bin Said. Bin Said, nah ini yang saya tahu ini dari daerah Malang. Kerja keras adalah kunci kawan. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Ingatlah, tanda baiknya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Oleh karena itu, tumbuhkan rasa bersalah jika menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bayangkan setiap hari adalah hari terakhirmu, maka engkau akan penuh hormat, teruslah bergerak, teruslah bergerak. Banyak pekerjaan tidak berhasil di tangan-tangan orang pintar, tapi ia akan berhasil di tangan para pekerja keras. Saya sering menemukan orang hebat yang gagal. Saya temukan di antara mereka tidak menyukai tantangan dan kikir bekerja keras. Ya, jadi kerja keras adalah kunci. Terima kasih. Eh, Yuk kita bergabung di organisasi mahasiswa Universitas Paletehan. Universitas Paletehan inovatif, terkemuka, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.